Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وأنتم مسلمون. Perintah pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah perintah ibadah. Bukalah lembaran-lembaran Al-Quranul Karim. Kita akan mendapatkan Allah firman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian. Kepada siapa? Kepada siapa kita mengabdi? Kepada siapa kita beribadah? Rabbakum, kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, yang mengatur alam semesta ini. Kita tidak boleh memberikan ibadah kita kepada selain pencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan orang tua kita, menciptakan nenek moyang kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pengabdian seorang hamba kepada penciptanya untuk mencapai tingkat ketakwaan. Karena kita tahu keberhasilan, kesuksesan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Surga Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Tapi ibadah yang seperti apa yang Allah inginkan dari kita? Ketahuilah para jamaah, kalau Allah itu tidak butuh kita datang ke masjid. Allah tidak memerlukan agar kita ruku, sujud, bersedekah, puasa. Nggak perlu Allah dengan itu semua. Allah tidak perlu kita menabung untuk berangkat haji, mengeluarkan harta kita, meninggalkan keluarga dan perusahaan kita demi untuk mengunjungi Baitullah. Allah nggak butuh. Tapi Allah perintahkan itu kepada kita bukan karena kebutuhan Dia kepada kita. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan bagi kita untuk berangkat ke rumahnya bagi yang mampu. Wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang kufur, yang enggak mau ke rumah Allah, yang tidak mau berangkat haji, yang tidak mau berangkat umrah, Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan kota Makassar. Allah tidak butuh dengan ibadah orang Sulawesi. Allah tidak butuh dengan ibadah orang Indonesia.
Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, sebuah hadis qudsi yang menjelaskan kepada umat manusia kalau pencipta kita tidak butuh dengan kita. Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Kata Allah, andai kata semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, mereka berada di tingkat ketakwaan, di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapakah orang yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang yang paling bertakwa alaihi salatu wassalam. Andai kata seluruh penduduk Makassar hatinya seperti hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allah nggak butuh kita datang ke masjid, rukuk, sujud, bangun subuh untuk solat subuh ke rumah Allah. Enggak. Dan Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah, andai kata manusia pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, mereka berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Siapa? Fir'aun. Iya, kita contohkan Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, yang dia mengaku sebagai Tuhan yang paling besar, yang paling tinggi. Andai kata semua manusia mengaku Tuhan, nggak ada yang beribadah, mereka berbuat kemaksiatan seenak mereka, apa kata Allah? Mana qasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Lalu Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Kata Allah, andai kata semua manusia, semua bangsa jin, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, mereka berdiri di sebuah lembah, lalu mereka semua memohon, meminta kepada Allah apa saja, dan Allah memberikan semua permohonan mereka. Kata Allah, mana qasa dzalika mimma 'indi. Itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat. Lalu kenapa kita beramal? Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita sampai tua renta masih berzikir, masih meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu? Kalau Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah mengatakan, "Innama hiya a'malukum." Itu amal kalian, buat kalian. Enggak ada buat Allah. Itu buat kalian. Uhsiha lakum. Aku catat, kata Allah. Aku kumpulin buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam catatan kehidupan dia, hendaklah dia memuji Allah. Yang membuat kita bisa ruku itu Allah. Yang membuat kita bisa datang ke masjid itu Allah. Yang membuat kita bisa berzikir itu Allah. Maka siapa yang pantas dipuji? Hanya Allah SWT. Pujilah Allah.
Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati keburukan dalam catatannya, jangan mencela siapa-siapa. Jangan mencela orang lain. Jangan mencela kelompok. Jangan mencela organisasi. Jangan mencela pemimpin. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kau yang Allah berikan segala sarana kepadamu, lalu engkau tidak mengabdi kepada Allah, maka jangan cela kecuali dirimu. Ma'asyiral muslimin, amalan seperti apa yang Allah inginkan? Tidak semua sholat diterima, tidak semua puasa diterima, tidak semua sedekah diterima. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yusalli salata 60 sanah." Ada orang yang sholat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, selama 60 tahun sholat. 60 tahun rukuk sujud. Lam tuqbal lahu shalah. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Satu pun rukuknya tidak ada yang diterima. 60 tahun dia rukuk sujud. 60 tahun dia ke masjid. Satu pun tidak ada yang diterima. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Asal-asal sholat. Allah akan menerima amalan kita kalau amalan kita memiliki dua kriteria. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbicara penting salat, orang salat masuk neraka. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Fawailul lil musallin." Celaka buat orang-orang yang salat. Kenapa? Karena salatnya tidak memenuhi dua kriteria. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dia di luar waktunya. Salat tidak sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum yura'un. Mereka salat, mereka rukuk, mereka sujud sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka riya. Allah enggak akan terima. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Aku adalah zat yang faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian disisipkan dalam niat selain aku ke Allah, aku tinggalkan dengan siapa yang dia sekutukan aku dengan. Para jamaah, koreksilah ibadah kita. Salat kita, rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Atau mungkin kita hanya asal-asalan sholat, asal-asalan puasa, asal-asalan beribadah. La. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka itu tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah ikhlas, tidak ada sesuatu pun selain Allah dalam diri. Dia sholat, dia berdakwah untuk Allah, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, bukan untuk organisasi, semuanya lillahi ta'ala. Dan itu ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin
Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua akan mati. Semua akan meninggalkan dunia ini. Rumah yang dia bangun akan dia tinggalkan. Pangkat yang dia dapatkan akan dia tinggalkan. Segalanya akan dia tinggalkan. Kita akan menghadap Allah Jalla Jalla dengan amal perbuatan kita. Tahukah kita siapa manusia yang pertama kali menjadi korek apinya neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamati thalath." Ada 3 manusia yang akan menjadi korek apinya neraka. Perhatikan, jangan sampai kita termasuk. 3 orang ini semuanya ahli ibadah. Semuanya orang-orang soleh. Semuanya orang-orang yang mengharapkan dalam kehidupan ini pengabdian kepada penciptanya. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim. Seorang ustaz. Seorang ulama. Seorang kiai, seorang tuan guru, wa qari'ul Qur'an, dan orang ini pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Imam. Suaranya dinikmatin oleh orang-orang. Fa utiya bihi. Allah datangkan ni alim, ni imam didatangkan untuk disidang. Semua akan disidang menghadap Allah tanpa ada penerjemah. Fa arrafahu alaihi ni'amahu fa arafaha. Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Dan orang alim ini mengakui, iya ya Allah, itu semua kau berikan kepada aku. Allah bertanya satu pertanyaan. Fama amilta biha. Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fik wa 'allamtu nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepada aku ngaji, aku nyantri, aku nuntut ilmu untukmu ya Allah. Kemudian aku ngajar, aku sampaikan ilmu yang kau berikan kepadaku kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran fik, untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Para jamaah, siapa yang tidak bisa berucap seperti itu? Semuanya berucap ketika sholat, ketika bersedekah, ketika beramal. Dia mengatakan dalam hatinya lillahi ta'ala. Tapi ini dia menghadap Allah yang dia itu alimun bidzatis sudur. Dia tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Kita mungkin ngomong bersedekah buat masjid. Nih anak buat masjid. Lillahi ta'ala nyumbang. Nah, imam masjid mengatakan jazakallah khair. Makasih banyak. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih banyak dan lebih berkah. Tapi tatkala kita menghadap Allah, Allah tahu dengan niat kita. Apa kata Allah kepada orang ini? Kadzabta. Dusta. Bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Kau belajar supaya dapat gelar alim. Supaya dapat gelar orang yang pintar, ulama. Dan engkau baca Quran supaya disebut qari, orang yang bacaannya bagus, orang yang bacaannya Masya Allah. Wa qad qil. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Orang sudah menyebutmu sebagai alim ulama besar, sebagai imam yang bagus suaranya. Sudah kau dapatkan di dunia itu. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Nih orang yang alim, yang mungkin selama hidupnya mengajarkan ilmu, tapi karena bukan lillahi ta'ala, diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, syahid. Orang yang mati di medan perang. Iya. Dia berperang untuk menegakkan la ilaha illallah, dan manusia tahu bahwa dia tewas di medan perang. Fa'utiya bih. Allah datangkan ini orang. Sama seperti yang pertama. Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakui semua itu. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Fama amilta biha. Kau gunakan untuk apa nikmat yang kau berikan kepadamu? Kata orang ini, qataltu fik hatta istushhidtu. Aku berperang ya Allah di jalan sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzab, bohong.
kau dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang, kau berperang supaya disebut pahlawan, pemberani, pembela kebenaran. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Nggak ada pahala buat engkau di akhirat. Maka diperintahkan kepada malaikat diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang ketiga, Jawad. Orang yang dermawan, orang yang banyak membantu orang miskin. Hampir tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia infakkan hartanya di sana. Jawad. Didatangkan, Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada dia, mengaku. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi." Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka harta yang kau berikan diinfakkan ke sana kecuali aku sudah infakkan di sana untukmu ya Allah. Janda-janda dia bantu, masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan. Dia berikan santunan kepada anak yatim. Semua jalan dia bikin. Orang baik. Dan kita tahu dia orang baik di dunia. Tapi urusan hatinya hanya Allah yang tahu. Allah katakan kepada orang ini, "Kadzabta, dusta. Kau bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad." Kau berinfak supaya mendapatkan sebutan orang yang dermawan. Orang yang baik. Yang namanya disebutkan di masjid, yang namanya disebutkan di mana-mana sebagai orang yang memberikan donasi kepada umat manusia. Tapi tatkala niatnya bergabung dengan riya, nggak ada. Allah katakan, "Waqad qil," sudah kau dapatkan sebutan-sebutan itu. Hari ini tidak ada pahala buat engkau. Maka diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Para jamaah, berusahalah kita untuk memperbaiki ibadah kita. Sampai di akhir kiamat kita menganggap sudah beramal, tapi ternyata amalan kita menjadi debu yang berterbangan. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلحهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.